Kenalin, namanya Farhan. Dia tuh orangnya baik banget. Murah senyum, gak pelit. Suka menolong orang. Suka belajar. Tiada hari tanpa belajar. Tapi yang satu ini, kenalin. Namanya Faisal. Dia tuh nakal banget. Suka jahilin orang. Males belajar. Tidur lagi saat belajar. Emang udah kerjaannya tuh tidur. Dan tidur mulu. Pokoknya nyebelin banget deh. Baik anak-anak, sekarang kita sedang merasakan nikmatnya perjuangan para ulama dan santri-santri terdahulu. Selain mereka berjuang dengan pena, mereka juga bisa mengangkat bambu runcing untuk mengalahkan para penjajah. Dan tugas kita saat ini adalah meneruskan perjuangan mereka. Berjuang di zaman dahulu dan sekarang itu berbeda. Dulu mereka berjuang dengan senjata. Sekarang kalian hanya perlu belajar dengan giat dan menyebarkan agama pada masyarakat sekitar. Dan pahalanya pun tidak kalah besar karena sama-sama jihad fisabilillah. Ingat, perjuangan kalian bukan dengan senjata, tapi dengan semangat giat belajar dan menyebarkan ilmu fisabilillah. Baik anak-anak, apakah ada yang ditanyakan? Ustadz, bagaimana jika kita mati dalam keadaan belajar? Jika kita mati dalam keadaan belajar, itu sama halnya ketika kita mati dalam keadaan perang fisabilillah. Berarti masuk surga dong, kan pahalanya sama seperti orang yang mati ketika perang fisabilillah. Betul sekali tuh Fit. Nahmaduhu subhanahu hamdan yutahhirul fuada wa yub'idu kulla syarrin kabir. Wassalatu wassalamu ala nabiyil bashir. Ya, Farhan. Anak ini lagu. Masih zaman belajar. Apaan sih? Gangguin orang belajar aja. Baperan, Pe. Apaan sih? Gangguin orang mulu. Kamu tuh ya daripada gangguin orang, belajar sono. Gak kasihan apa sama orang tua di rumah? Banting tulang cari kerjaan. Kamu di sini malah kayak gini. Sol, kamu tuh udah gede, kita tuh udah gede. Sadar Sol. Han. Kitabu Ahkamit Thaharati, yaitu kitab yang menerangkan tentang bab sesuci. Jadi di sini kita harus mengetahui apa itu toharo, apa itu bersuci, apa itu yang hal-hal yang bersangkutan dengan bersuci. Nah, maka dari itu saya di sini akan menjelaskan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan ahkamut toharo, yaitu tentang sesuci. Nah, toharo menurut bahasa ialah bersuci. Nah, sedangkan menurut syariat itu adalah sesuatu yang mana melakukan sesuatu yang diperbolehkannya sholat. Seperti halnya melakukan wudhu, mandi,
kemudian tayamum, menghilangkan najis, dan yang lain-lain. Salah satu alat yang bisa untuk bersuci itu salah satunya air. Nah, air dibagi menjadi 4. Ada air tohirun mutohirun gairu makruh, ada tohir mutohir makruhun, ada tohir gairu mutohir, dan yang keempat ialah ma'un najisun. Kenapa ya aku di sini? Kalau buat berjuang di jalan Allah kan ada yang lebih layak kayak dia. Apa mungkin tempat aku bukan di sini ya? Daripada aku di sini jadi beban teman-teman, mending aku pergi aja dari sini. Aku harus kabur. Aku harus cepat kabur dari sini. Sol, kamu ngapain Sol? Enggak kok Ustaz, ini cuma beres-beres baju doang. Beneran tuh, beres-beres doang. Bagus, lanjutin Sol. Hampir aja ketahuan. Aku harus cepat kabur dari sini. Jalasa maknanya la tajlis indal babi. La tajlis indal babi. Istahil baba min fawq. Hum bisur'ah. Ana mustaqim. Hum bisur'ah. Ana mustaqim. Hum bisur'ah. Itu bukannya si Faisal ya? Gak bener nih. Han, kamu ngapain malam-malam ada di sini? Gimana sih? Yang harus nanya ya aku. Ngapain coba malam-malam ke sini? Duh. Jangan-jangan bilangin Pak Ustadz ya. Han, please Han. Jangan bilangin Pak Ustadz ya. Ini tuh demi kebaikan kalian semua. Aku di sini cuma bisa gangguin kalian doang. Cuma jadi beban teman-teman. Daripada aku di sini, mending aku pergi aja dari sini. Kalau kamu gak mau jadi beban, ya gak gini juga caranya. Cukup ubah diri kamu dengan belajar. Berbaik dengan teman. Mendengarkan guru. Ini cukup buat kamu yang ingin berubah, Sol. Emang kamu gak kasihan sama orang tua kamu? Hal kayak gini tuh ya cuma ngerugiin kamu sama orang tua kamu. Coba jangan anak ini. Pasti aku udah kabur dari sini. Yaudah ya, aku balik nih. Nah gitu dong, baru teman aku. Masih sok-sok. Apaan sih tuh anak? So asik banget. Kira digangguin marah. Sekarang malah gangguin orang. Jadi nyesel kenapa dulu bilang iya ke bapak. Coba kalau enggak, pasti udah nggak mondok. Udah bebas. Bukan malah kayak gini.
Ustadznya kok diem aja ya? Iya nih, dari tadi ustadznya diem aja. Apa mungkin gak bisa ngaji ya? Gimana kalau kita tinggalin aja? Ustadz, kita kembali dulu ya. Soalnya dari tadi ustadz diem aja. Ya udah balik yuk. Balik. Balik. Jangan balik dulu. Udah 10 hari aku mimpi kayak gini. Enggak. Aku nggak mau. Apa aku sebodoh ini ya? Sadar Sol. Dan menyebarkan ilmu fisabilillah. Ubah diri kamu dengan belajar. Han. Allahu Akbar. Farhan. Farhan. Mana Farhan ya? Duh, itu kita lihat Farhan ya? Farhan! Hanan, dari tadi dicariin, mana aja sih? Apaan? Kalau mau ganggu gak usah, lagi sibuk. Han. Tunggu dulu. Apaan? Aku kesini mau minta maaf. Wah, minta maaf. Buat apa? Dulu aku sering gangguin kamu, nggak dengar omongan kamu. Aku sadar selama ini aku salah. Omongan kamu itu ada benarnya juga. Makanya aku mau minta maaf. Hah? Minta maaf? Dalam persahabatan itu nggak ada kata maaf dan terima kasih. Apalagi kamu teman pertama kali aku mondok di sini. Ya udah, kamu beneran udah berubah. Yang benar. Iya. Udah, terus dulu. Dulu aku pikir jadi santri itu cuma soal bangun pagi, ngaji, dan hafalan. Tapi ternyata lebih dari itu. Jadi santri adalah perjuangan, melawan malas, melawan ego, dan melawan diri sendiri. Aku pernah salah arah, pernah nakal, pernah lupa tujuan.
Tapi di pesantren, aku menemukan arah hidup. Aku belajar arti kesabaran, keikhlasan, dan tanggung jawab. Disinilah aku belajar menjadi manusia yang sesungguhnya. Orang di luar sana kadang memandang pesantren dengan sebelah mata. Mereka kira pesantren itu tempat orang buangan, tempat yang kaku atau kuno. Padahal justru disinilah lahir para pejuang-pejuang ilmu, akhlak, dan bangsa. Pesantren bukan penjara, tapi rumah perubahan. Bukan tempat tertinggal, tapi tempat cahaya ilmu menyala. Santri bukan masa lalu, tapi masa depan yang terus menyala dengan semangat tanpa padam. Aku bukanlah santri yang sempurna, tapi aku adalah bukti bahwa pesantren mampu mengubah seseorang yang dulunya gelap menjadi lentera bagi yang lain. Selama masih ada hati yang ikhlas dan tekad yang kuat, api perjuangan santri tak akan pernah padam. Halo guys, saya dan tim saya malam ini sedang mencoba mik Takara, dan ini cuma-cuma tanpa bayar. Nilai jual Faizin Semoga Anda bisa nyaman menikmati film ini dengan hati yang tenang. Satu pesan dari saya, ini memperingati Hari Santri, jadi sebaiknya maksud saya seperti ini, khususnya untuk para santri, tetaplah giat dalam menempuh jalan dan tetaplah semangat dalam mencapai tujuan, dan tetaplah menjadi diri kalian sendiri dan tetaplah berkembang demi masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.